Pengembangan kurikulum dan penyempurnaan sistem pendidikan nasional terus dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya peningkatan mutu dan kompetensi peserta didik. Salah satunya dengan menerbitkan Merdeka Belajar dan menjadi salah satu konsep utama perbedaan kurikulum Merdeka dan kurikulum 13 saat ini. Perbedaan kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013 sebenarnya cukup fundamental. Tidak hanya melulu masalah struktur dan tujuan, tetapi juga berdampak pada beberapa hal lain, seperti penilaian peserta didik, perubahan UN dan UNBK menjadi asesmen nasional, serta perlunya mengubah instrumen pembelajaran seperti buku dan modul. Perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka adalah terletak pada kerangka dasar, kompetensi yang dituju, struktur kurikulum, pembelajaran, penilaian, perangkat ajar, dan perangkat kurikulum. Kerangka dasar, landasan utama dan kerangka dasar dari kurikulum 2013 adalah tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, selain dua hal di atas, juga ada satu lagi, yakni profil pelajar Pancasila. Rancangan landasan utama kurikulum 2013 adalah tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Sedangkan pada rancangan landasan utama kurikulum Merdeka adalah tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan, mengembangkan profil pelajar Pancasila pada peserta didik. Kompetensi yang dituju. Dalam kurikulum 2013, kompetensi yang ingin dikembangkan disebut KD atau kompetensi dasar. Ada 4 jenis kompetensi, yakni kompetensi inti spiritual atau KI1, kompetensi inti sosial atau KI2, kompetensi inti pengetahuan atau KI3, dan kompetensi inti keterampilan atau KI4. Sedang hal ini tidak dikenal lagi pada saat menerapkan kurikulum Merdeka. Justru yang ada adalah CP atau capaian pembelajaran. Sebagai pengganti KD, maka CP disusun atas fase. Yang pertama, fase A, kelas 1 sampai kelas 2. Fase B, kelas 3 sampai kelas 4. Fase C, kelas 5 sampai kelas 6. Fase D, kelas 7 sampai kelas 9. Fase E, kelas 10. Fase F, kelas 11 sampai kelas 12. Selanjutnya yaitu struktur kurikulum. Pada kurikulum 13, jam pelajaran diatur per minggu. Satuan mengatur alokasi waktu pembelajaran secara rutin setiap minggu dalam setiap semester, sehingga pada setiap semester peserta didik akan mendapatkan nilai hasil belajar setiap mata pelajaran. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, jam pelajaran diatur per tahun. Satuan pendidikan dapat mengatur alokasi waktu pembelajaran secara fleksibel untuk mencapai JP yang ditetapkan. Satuan pendidikan dapat menggunakan pendekatan perorganisasian pembelajaran berbasis mata pelajaran, tematik, atau terintegrasi. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai pembelajaran. Pada kurikulum 2013, pendekatan pembelajaran menggunakan satu pendekatan, yaitu pendekatan saintifik untuk semua mata pelajaran. Pada umumnya, pembelajaran terfokus hanya pada intrakurikuler atau tatap muka. Untuk kokurikuler dialokasikan beban belajar maksimum 50% di luar jam tatap muka, tetapi tidak diwajibkan dalam bentuk kegiatan yang direncanakan secara khusus, sehingga pada umumnya diserahkan pada kreativitas guru pengampu. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, penguatan asesmen diagnostik. Asesmen tidak hanya untuk memperoleh profil peserta didik, tetapi juga untuk menentukan usia mental, fase belajar peserta didik, serta menyusun program pembelajaran yang sesuai. Asesmen diagnostik juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi bakat, minat anak, serta
faktor-faktor yang menjadi penghambat anak dalam belajar. Selanjutnya yaitu perbedaan pada penilaian. Pada kurikulum 2013, menggunakan penilaian formatif dan sumatif oleh pendidik yang berfungsi untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan, menguatkan pelaksanaan penilaian autentik pada setiap mata pelajaran. Penilaian dibagi menjadi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, penguatan kemitraan, asesmen diagnostik utamanya dilakukan oleh tenaga profesional atau psikolog untuk menentukan usia mental dan penegasan diagnosa. Namun, jika kena kondisi psikolog, tenaga ahli tidak ada perannya, dapat digantikan oleh guru kelas atau guru BK. Hasil asesmen akan didiskusikan bersama. Selanjutnya yaitu perbedaan pada asesmen nasional dan profil pelajar Pancasila. Perbedaan utama lainnya antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum 13 adalah AN dan profil pelajar Pancasila. Asesmen nasional atau AN, khususnya ANBK, digunakan sebagai sarana evaluasi belajar dan pemetaan mutu kualitas pendidikan. Sedangkan profil pelajar Pancasila menjadi salah satu capaian pembelajaran yang ingin dituju. Di dalam kurikulum Merdeka juga terdapat materi berupa proyek kerja yang disebut proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk menyusunnya dibutuhkan perencanaan yang tepat dan sistematis. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu perangkat ajar yang disediakan pemerintah. Nah, di perbedaannya itu di 2013 yaitu buku teks dan buku non-teks. Sedangkan yang di kurikulum Merdeka yaitu contoh-contoh modul ajar, alur tujuan pembelajaran, dan contoh proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan contoh kurikulum operasional satuan pendidikan. Untuk selanjutnya yaitu perangkat kurikulum. Nah, perbedaannya yaitu di 2013, yang pertama pedoman implementasi kurikulum, kedua panduan penilaian, yang ketiga panduan pembelajaran setiap jenjang perketunan, keempat pedoman kewirausahaan, dan kelima pedoman ekstrakurikuler, yang keenam pedoman pendidikan kepramukaan, dan yang terakhir yaitu pedoman pelaksanaan pendidikan keterampilan pilihan. Sedangkan di kurikulum Merdeka, yang pertama, panduan guru dalam memilih dan mengembangkan materi media metode pembelajaran yang sesuai. Dan yang kedua, panduan asesmen dan pembelajaran. Dan yang ketiga, panduan pengembangan kurikulum operasional sekolah. Dan yang keempat, panduan pelaksanaan pendidikan inklusif. Dan yang kelima, panduan penyusunan program pembelajaran individual. Dan yang keenam, panduan BK. Dan terakhir, model BK.